liburan sekolah pada kemana nih? Mau bawain teman-teman sekelas oleh-oleh apa? Nah, kalau bingung, Unyil kasih rekomendasi oleh-oleh yang berkesan dan tidak terlupakan. Ada mochi es krim, bapo karakter, suar-suir. Kalau yang ini tahu nggak? Cekidot laptop si Unyil, episode buat tangan liburan ya. Oles terus. Jangan lupa tambahkan pasta coklatnya juga ya. Kalau sudah, gulung. Harus pelan-pelan nih gulungnya, biar lontongnya nggak rusak. Hah? Apa? Lontong? Iya, ini namanya lontong spiku. Lontong yang ini bukan dari beras ya, tapi kue lapis khas kota Semarang yang digulung menyerupai lontong. Wah, kreatif juga ya. Dijamin bakalan jadi buat tangan liburan yang tidak terlupakan nih. Rasanya gimana? Yaudah, yuk check it out. Pertama, pecahkan telur yang akan digunakan untuk membuat lontong spiku. Ambil bagian kuningnya saja ya. Ternyata dalam sehari produksi mampu menghabiskan 500 kg telur loh. Membuat lontong spiku memang dibutuhkan banyak telur. Telur akan membuat kue lapis menjadi lebih lembut dan empuk. Berikutnya, kita siapkan bahan-bahan lainnya yuk. Seperti gula pasir yang ditimbang sampai 4 kg. Tepung terigu 2 kg. Dan ini nih, resep bumbu khusus membuat kue lapis. Bumbu ini juga yang membuat kue lapis disebut sebagai kue spiku. Yaitu karena bumbu rempah-rempah yang terdiri dari bubuk cengkeh, kayu manis, pala, dan kapulaga. Siapkan margarin kurang lebih 1 kg dan campurkan pasta mocha dan cappuccino sebagai penambah rasa dan aroma. Oke deh, saatnya membuat adonan lontong spiku. Masukkan gula pasir pada wadah mixer yang sudah berisi telur. Masukkan juga bumbu rempah sebagai ciri khas aroma dan rasa pada lapis legit. Aduk-aduk terus selama 15 menit sampai mengembang. Setelah adonan mengembang, tambahkan bahan lain seperti tepung terigu dan margarin yang sudah bercampur pasta. Aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Adonan ini bisa menghasilkan lebih dari 10 loyang lontong spiku loh. Oke, adonan sudah siap dibuat kue lapis legit. Tuang dan ratakan adonan lapis legitnya ke dalam loyang. Ini cara membuat lapisan pertamanya. Cara memanggangnya unik ya. Tarik dan dorong loyang berkali-kali. Hehe, tarik bu. Hehehe. Oven ini memakai perapian dari atas dengan suhu 220 derajat Celcius. Putar searah 180 derajat. Dan tidak sampai 5 menit, adonan sudah matang. Sekarang kita buat lapisan kedua. Caranya tinggal tuang dan ratakan adonan di atas lapisan pertama. Ayo dorong bu. Hihihi. Oven adonan selama kurang lebih 10 menit. Kue lapisnya sudah hampir jadi nih. Tuh kan, loyang kuenya sudah bisa diangkat. Sekarang pindahkan dulu yuk bu ke rak penyimpanan. Loyang-loyang kue lapis ini kemudian harus disimpan dalam ruangan pendingin. Tujuannya untuk menurunkan suhu kue lapis menjadi lebih rendah dan membunuh bakteri pada kue lapis. Beberapa saat disimpan, baru deh lembaran kue lapisnya bisa dipotong. Potong lembaran menjadi 4 bagian. Oke, olesi pasta coklat di permukaan atas kue lapisnya ya. Ayo bu, oles-oles sampai rata.
Waduh, begini saja Unyil sudah ngiler. Hihihi. Kemon, gulung kue lapis secara perlahan dan hati-hati ya. Kalau enggak bisa pecah gulungannya dan gagal deh bikin lontong spikunya. Hihihi. Gulungan yang masih panjang ini kemudian dipotong menjadi 2 bagian sama rata. Masing-masing sepanjang 15 cm dengan berat sekitar 100 gram. Masukkan tiap potongan ke dalam plastik, lalu vakum agar kue lebih tahan lama. Bahkan bisa sampai setahun loh. Wih, hebat. Oh iya, bakteri dan kuman gak bisa masuk juga tuh. Lontong spiku kemudian dimasukkan ke dalam kemasan kertas yang mirip daun pisang dan dibentuk seperti lontong. Kerupuk yang bisa langsung dimakan tanpa dijemur atau digoreng. Ya cuma keripik spiku. Pabrik yang spesialisasinya membuat aneka olahan spiku ini memang tidak pernah berhenti berkreasi. Sekarang spiku justru disulap menjadi kerupuk. Kalau cara membuat spikunya sih sama saja kok kayak bikin spiku yang dijadikan lontong tadi. Bedanya untuk membuat kerupuk spiku, pemanggangan harus dilakukan sampai 2 kali. Selain untuk mengeringkan, juga membuat spiku jadi lebih tahan lama. Bahkan hingga setahun. Mantap! Dengan suhu 130 derajat Celcius, proses pemanggangan dilakukan kurang lebih selama 50 menit. Lemari oven ini bisa menampung hingga 40 loyang loh. Wah, lihat tuh, loyang di dalam ovennya muter-muter. Selain kepanasan, spikunya bisa pusing 7 keliling tuh. Terakhir adalah pengemasan. Susun 2 keping kerupuk spiku di konveyor berjalan. Secara otomatis, 2 keping kerupuk spiku akan dikemas dalam plastik. Ide membuat camilan khas ini awalnya datang dari ide pembuatan lumpia spiku khas Semarang. Ternyata bagian kulit yang dihasilkan terlalu tebal. Melalui percobaan pemanggangan, justru dihasilkan spiku yang renyah dan nikmat. Karena renyah dan memiliki tekstur seperti kerupuk, jadi dinamakanlah kerupuk spiku. Wah, unik ya. Pilihan rasanya juga beragam loh. Ada rasa original, kopi, keju, dan pandan. Asik juga nih kalau dibawain sama teman-teman sekelas. Bisa dimakan rame-rame deh. Biasaan deh. Enyeng kalau nyari makan sampai ke ujung berung kali ya. Nggak balik-balik, perut udah nyanyi aja nih. Aduh. Nih bos, singkong lezat. Wah, dijamin kenyang. Ya ampun, Nyeng. Udah lama singkong doang lagi dapatnya. Mentah lagi. Oga nggak level ya sama singkong. Pak Oga, Pak Inyeng, asik bener siang-siang pada ngumpul. Den Unyil, makan apaan tuh? Kelihatannya enak bener. Oh, ini singkong Pak, tapi sudah jadi kue getuk kekinian. Ini enak banget Pak. Wah, kesukaan Pak Oga tuh, Den. Kue ginian cocok nih pakai kopi. Makin mantap. Rezeki kagak kemana emang. Enyeng kan sabar orangnya, makanya disisain gini. Asik. Kopi udah siap. Saatnya diicipin nih kuenya. Loh, kok kuenya malah berubah jadi singkong gini sih? Oh no. Wah, nggak salah lagi nih. Enyeng. Awas ya.